Eva udah datang, Pak. Eva? Ana? Mau ngapain dia di sini? Dia pasti mau mata-matai saya. Membuntuti saya. Gawat kalau sampai dia cari gara-gara lagi. Azal. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu kenapa kok kelihatannya gemeteran gitu? Nggak apa-apa. Kamu sakit? Enggak kok, saya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa kamu cerita dong sama saya. Kali aja saya bisa bantu kamu. Saya, Permisi, Ibu Eva. betul. Ada bingkisan, Bu, buat Ibu. Titipan. Iya. Dari siapa, Pak? Nggak ada tulisan pengirimnya. Kamu kok bisa dapat titipan di sini? Pasti ada orang yang tahu kalau kamu bakal makan siang di sini. Buka deh. Nanti aja ya. Kamu nggak penasaran? Buka aja, saya juga pengen tahu dari siapa. Ayo. Pak, Eva. Halo, Eva? Halo. Lagi di restoran. Titipan. Kalau nggak ada nama pengirimnya, buang aja. Ya buang aja. Ini pasti semua terornya si Ana. Ana! Dia pasti mau balas dendam sama saya. Ini semua pasti perbuatan. Semuanya. Semuanya dia mau nakut-nakutin saya. Kenapa tidak mungkin? Ana itu orangnya kan lemah lembut. Mana mungkin dia melakukan cara dengan menakut-nakuti teror segala seperti ini sih? Wajar kalau anak sakit hati dan ingin membalas dendamnya sama Eva. Ya kan? Tapi apa buktinya kalau ini memang kelakuannya Ana, Mas? Sekarang kita memang tidak punya bukti, Vin. Tapi kita harus hati-hati. Saat ini Eva yang dia teror. Mungkin lain kali giliran kita yang diteror. Ana pasti masih punya dendam sama kita. Selamat siang, Ibu. Siang. Gimana Ibu? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Kamu siapa?
Saya teh suster piket, Ibu. Suster kok nggak pakai seragam? Saya menggantikan teman saya yang lagi berhalangan. Makanya nggak pakai seragam. Menurut catatan, Ibu teh hari ini sudah boleh pulang. Gimana perasaan, Nak? Rasanya sudah tidak sabar ingin pulang ke rumah, Suster. Alhamdulillah, atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lik. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah baik. Permisi, sudah selesai. Punten. Terima kasih ya, Suster. Itu siapa, Ma? Alhamdulillah, Mbak. Mama saya nggak tahu kalau ini saya. Ipar saya tadi juga nggak ngenalin saya. Bagus, itu berarti kamu benar-benar menjiwai penyamaran kamu. Make up saja tidak cukup kalau tidak diikuti dengan penjiwaan karakter. Oke, ingat itu baik-baik ya. Makasih ya, Mbak. Jangan berterima kasih kepada saya, tapi kepada Pak Rizal. Karena Pak Rizal lah, saya ada di sini untuk membantu kamu, ya. Oke lah, anak. Kamu apa yang kamu lakukan, saya support, saya dukung, ya. Saya doakan semoga semuanya berhasil, oke? Makasih ya, Mbak. Insya Allah ya. Ada apa lagi? Nyai, semalam saya kumat lagi. Nyai bilang Nyai mau bersihin saya. Tapi kenapa semalam saya malah menyerang Mama? Saya kan tidak janji apa-apa. Saya tuh hanya berusaha. Saya sudah bilang, sekali nyebur, sulit untuk melepaskan diri. Kamu tahu kan, ilmu saya sangat kuat dan sangat hebat. Tapi Nyai, saya udah memberikan semua yang Nyai minta. Jadi tolong dong, saya nggak mau orang kira saya gila. Tunggu sebentar. Kamu harus memberikan saya tumbal. Tumbal? Iya. Untuk menggantikan kamu, kamu harus beri saya tumbal. Maksudnya? Dit. Hey. Vel? Dit, tolongin gue ya. Tolongin? Tolongin apaan? Anterin gue ke dokter. Vel, tunggu bentar ya. Rin. Rin, balik duluan ya. Iya. Rin, si Feli minta dianterin aku ke dokter. Feli minta dianterin ke dokter. Iya, Rin. Gimana dong? Rin, tapi kamu ikut ya. Aku nggak mau kalau cuman aku aja sama Feli. Aku tuh masih serem sama Feli. Kenapa dia nggak minta tolong sama orang lain ya? Kenapa cuma minta tolongnya sama kamu? Tapi kalau misalnya dia cuma minta tolong sama kamu, itu artinya dia percaya sama kamu, Dit. Enggak, Rin. Yaudah gini aja, kamu temenin dia aja, aku nggak usah ikut. Aku yakin, Feli pasti nggak mau ada orang yang tahu soal ini. Makanya dia minta tolong sama kamu. Ya, tapi kan, Rin. Dit, ini pertanda bagus. Kalau Feli percaya sama kamu, itu artinya kamu bisa nolongin dia. Feli pasti bakalan cerita semuanya ke kamu. Makin banyak yang kita tahu, makin gampang juga kan kita untuk nolongin dia. Kamu mau kan nolongin dia? Please, demi aku. Ya. Aku emang selalu nolongin Feli demi kamu. Ingat ya, bukan demi Feli, tapi demi kamu. Makasih ya. Masih aja nungguin telepon dari istri tercinta. Yan, bentar lagi kan maghrib. Tadi pagi kan kamu belum sahur. Kita pulang yuk buka puasa. Nanti kalau kamu telat makan, kamu bisa sakit loh. Kamu duluan aja. Saya masih lembur. Lembur apa nunggu telepon? Ya udah deh, saya tunggu di rumah ya. Halo? Adrian? Ana, kamu kemana aja semalaman, Ana? Saya tungguin telepon kamu. Kamu sama siapa? Pergi sama siapa? Coba cerita dong sama saya. Pulang jam berapa? Kemana? Kamu kok kayak polisi nanyanya pelan-pelan dong, sayang. Sorry. Ana, saya benar-benar cemas. Saya bingung.
Saya tanya sama mama nggak tahu kamu pergi kemana. Saya ada tawaran kerja baru, Yan. Tawaran kerja? Tapi jauh banget di Bogor. Di Bogor? Tapi gajinya besar, Yan. Insya Allah bisa buat bayar sekolahnya Tino. Ana, coba tolong dipikirkan dulu. Jakarta Bogor itu nggak deket. Kalau kamu harus bolak-balik tiap hari Jakarta Bogor, Bogor Jakarta, apa kamu nggak capek? Iya sih, tapi saya belum bilang iya sama mereka. Saya mau minta pendapat Mama dulu. Apapun keputusan kamu, kalau itu terbaik untuk kamu, untuk kita, saya akan dukung. Saya akan support. Saya sadar, gaji saya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan saya mau juga Tino sekolah lagi. Tolong kamu kasih tahu saya alamat kamu, tempat kerja kamu yang baru di Bogor. Ya? Vel, ini bukannya rumah yang kemarin? Iya. Ini rumah siapa, Vel? Sebenarnya lo tuh mau nemuin gue sama siapa sih? Nanti juga lo tahu, Dit. Please, cuma lo yang bisa nolongin gue. Kamu mau kan nolongin dia? Please, demi aku. Bukan demi Feli, tapi demi kamu. Dit, ayo. Nggak salah nih. Selamat berbuka puasa. Memangnya ada perayaan apa sih, Sin? Memangnya salah kalau seorang istri itu nyiapin buka puasa untuk suaminya? Iya sih, tapi saya malam ini Malam ini kenapa? ada saya ada. Ngapain si Rika kesini? Ya itu tadi, Sin. Rika itu mau saya kenalin sama pemuda-pemudi masjid. Rika mau berpartisipasi untuk program amal di masjid. Tapi kenapa juga harus Rika yang kamu libatin? Ya justru itu. Rika kan selebriti. Rika kan orang top. Rika kan banyak koneksinya, Sin. Justru itu bisa dimanfaatkan untuk membantu program amal di masjid, untuk membantu kaum fakir miskin, anak-anak terlantar, kan sangat bermanfaat. Tapi kenapa harus Rika? Aku kan nggak kalah pentingnya sama Rika. Aku juga bisa kok nyumbang dana. Tuh kan, Sin. Kamu makan sendiri aja ya. Saya buka puasa di luar sama Rika. Kasihan Rika udah nggak sabar nungguin saya ya. Oke, dah. Surya, aku kan udah capek-capek masakin ayam. Surya! Ingat, Ana. Jangan sampai ada orang lain tahu tentang rencana kita ini. Saya nggak boleh kasih tahu keluarga saya. Nanti mereka bingung dong kalau saya menghilang. Kalau mereka tahu, resikonya berat. Pertama, mereka akan cemas dengan keselamatan kamu, Ana. Yang kedua, mereka pasti akan menghubungi kamu dan nanyain kabar kamu. Ini bahaya buat penyamaran kamu, Ana. Artinya saya mesti berbohong, Pak? Ya, berbohong demi kebaikan kan nggak ada salahnya. Lagian, pekerjaan yang kamu lakuin sekarang ini, yang penuh dengan resiko ini, demi mereka juga. Dan kalau berhasil, mereka pasti akan berterima kasih sama kamu. Iya, Pak, tapi... Dan jangan lupa, Ana. Yang kamu lakukan hanyalah untuk menyelamatkan Arman. Kak Arman. Hidup ini kan penuh pengorbanan. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus berkorban untuk mendapatkan keinginan itu. Sayang, biarin aja deh. Aku tahu kok. Aku kan pengen ngajakin kamu makan berdua. Pasti kamu belum buka puasa, ya kan? Tapi kan kita rencananya mau buka puasa bersama di masjid, tapi kok malah nyangkut ke Sin? Aduh, udah deh, biarin aja mereka tuh buka puasa di masjid. Kemarin kan istri kamu ikut. Kita nggak bisa bebas ngobrolnya. Sekarang kita makan berdua. Ya? Kerja di Bogor? Iya. Dari mana kamu mendapatkan pekerjaan ini? Dari Pak Rizal? Dari koran. Alhamdulillah, mah gajinya bagus, posisinya juga enak.
Tapi kenapa di luar kota? Jakarta Bogor kan nggak begitu jauh, Ma. Iya, Adrian sudah di luar kota. Sekarang kamu kerja juga di luar kota. Tiap minggu saya pulang kok, Ma. An, bukannya Mama menghalangi, tapi... Ma, kalau saya kerja, insya Allah Tino bisa sekolah lagi. Saya bisa membiayai kebutuhan rumah. Adrian sudah tahu tentang ini? Sudah, dan Adrian nggak keberatan. Mama? Saya sebenarnya nggak enak harus bohong sama Mama, sama Adrian seperti ini. Semua ini kan demi mereka. Jadi kamu nggak perlu ngerasa bersalah. Karena kamu nggak salah. Kamu sudah siap? Siap. Oke. Saya cuma pengen kamu ingat nasihat saya ini. Bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Dan mulai hari ini, kamu akan mulai perjuangan kamu untuk keluarga kamu. Nasib dan masa depan keluarga kamu ada di tangan kamu, Ana. Dan bahkan, nasib Arman pun ada di tangan kamu. Dito, sekarang kamu menggantikan Feli. Si Feli sudah saya peras habis-habisan. Sekarang, giliran kamu menjadi tambang emas saya. Dan kamu rasakan kekuatan ilmu saya. Giliran kamu sekarang. Berarti tebakan kamu salah dong, Dit. Rumah itu bukan rumah bandar narkoba, tapi rumah tantenya Feli, ya kan? Iya ya. Tantenya Feli baik deh. Dokter lagi. Dokter? Dokter anak. Tantenya Feli bilang kalau Feli itu lebih dekat sama tantenya daripada sama ibunya sendiri. Nggak heran sih, Dit. Terus tantenya Feli bilang apa lagi? Terus tantenya Feli bilang kalau dia nitipin Feli sama aku. Dan aduh. Dito, kamu kenapa? Aduh kepalaku. Aduh kepalaku. Aduh ini. Masya Allah, Dit. Hidung kamu berdarah. Aduh. Kamu sakit? Dan kepala aku sakit banget, Rin. Telinga aku juga berdenging lagi, Rin. Aduh, Rin, sakit banget, Rin. Aku ambilin kamu air minum. Bentar ya. Rin. Istri kamu ikut-ikutan kerja di luar kota kayak kamu, ya? Bekerja di Jakarta, persaingan sangat sulit sekali. Itu makanya saya sampai di Banjarmasin. Mungkin rezekinya di sini. Banyak peluang. Sampai sejauh ini, ya bekerja paling salesman, terus pelayan restoran, atau office boy. Kalau istri kamu kerja, siapa dong yang jagain mama kamu? Umi. Umi? Siapa Umian? Umi itu pembantu kami, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Kamu harus mendukung istri kamu, Yan. Apa? Iya. Ini kesempatan yang sangat bagus buat istri kamu. Jadi kamu harus memberi dukungan. Kalau istrinya kerja di luar kota, mereka akan makin sulit berkomunikasi. Dan Adrian akan makin dekat sama saya. Ayo dong beruan, nanti keburu bubar semuanya. Nanti dikiranya kita nggak jadi datang. Surya, santai aja. Kenapa sih kamu? Mereka tuh pasti nungguin kita. Siapa sih yang nggak mau ketemu artis top kayak aku gini? Ya iya, tapi cepetan dong. Nanti dikiranya kita bohong lagi nggak tepat janji. Iya. Ya kalau sudah janji itu harus tepati. Ayo buka dulu itunya, kuncinya, locknya. Iya. Nah udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
semua ya. Oke, kawan-kawan semuanya. Nah, sesuai dengan pembicaraan kita tempo hari dan janji saya sama kalian semua, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya saya berhasil membawa wanita cantik yang di samping saya ini. Nah, wanita cantik ini adalah idola para lelaki. Oke, ini dia Rika Marika. Halo semua. Halo. Oke, Bu Rik ini enggak, Bu Rika gitu. Maksudnya Rika ini akan membantu program amal untuk di masjid ini ya, program amal untuk fakir miskin di masjid ini. Amin, alhamdulillah. Sebelum melibatkan Rika, sebaiknya baca dulu tabloid ini. Sinta? Pengusaha terkenal MH tertangkap basah dengan foto model terkenal RM. RM itu inisial nama kamu kan? Rika Marika. Dan sudah jelas-jelas foto ini adalah foto kamu. Bukan, ini bukan saya. Ini gosip murahan. Ini fitnah. Kok kamu malah ngebelain dia sih? Seharusnya kamu itu berterima kasih sama aku. Apa kata orang-orang kalau program sosial kamu itu dibantu sama perempuan macam kayak Rika? Ih, malu-maluin kan? Iya, tapi kamu nggak perlu jelek-jelekin Rika depan umum begitu dong. Kamu kan bisa cerita sama saya, Sin. Biar semua orang tahu. Lagian mulai saat ini, kamu udah nggak perlu Rika lagi. Karena aku sudah mencalonkan diri untuk menjadi donatur program sosial itu. Kamu kan ya... Dan kantor aku juga sudah menyumbangkan dananya. Ya, kalau untuk menjadi donatur sih nggak perlu pakai selebritis segala. Apalagi selebritis model kayak Rika yang reputasinya udah negatif. Pantesan aja duitnya banyak. Ternyata bukan cuma dari hasil foto model yang jepret-jepret, tapi hasil selingkuhan sama konglomerat. Ih, gak penting deh. Kalau betul kamu melakukan perbuatan seperti ini, saya harus memperingatkan dan menghentikan kamu, Rik. Karena kamu teman saya. Ya Allah, malam ini adalah malam penentuan, ya Allah. Sejujurnya, saya takut. Berikanlah saya kepercayaan diri, ya Allah. Supaya saya bisa melaksanakan tugas ini. Lindungilah saya, ya Allah. Sodaqallahul azim. Mi, Tino mana? Di kamar. Neng Ana mau pergi ya? Iya, titip Tino ya. Iya, hati-hati ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana malam-malam? Biasanya bilang mau kemana? Ntar kalau Dan Ian telepon, Umi ngomong apa? Arman, ini jatah kamu malam ini. Supaya kami bisa tidur nyenyak tanpa harus khawatir memikirkan kamu. Ayo buka mulut kamu. Buka, Man, mulut kamu. Arman, buka mulut kamu. Arman, buka mulut kamu. Buka, nih. Mas! Mas Rasim! Ada apa? Saya digigit. Saya digigit sama dia, Mas. Kurang ajar. Berani sekali kamu menggigit istri saya ya. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Dasar nggak tahu diri, sudah lumpuh juga. Mas, pukul aja, Mas. Pukul! Percuma dipukulin, Vin. Dia bakal tidak merasakannya. Dia ini kan lumpuh. Ayo, sini diobatin dulu luka kamu. Dia belum diberi obat. Kasih dulu obatnya. Ya, sebentar saya ambil air minumnya ya. Ayo, buka mulut kamu. Ayo cepat. Buka, ya. Minum. Ayo, Minum. cepat. Minum. Tuh kan, apa saya bilang? Coba kamu nurut dari tadi kan enak. Akhirnya juga obat ini ketelan kan sama kamu? Bandel. Dasar lumpuh kamu. Apa mau gigit lagi?
mereka mencoba membunuh saya pelan-pelan. Ya Allah, jangan biarkan saya mati. Semua ini karena saya. Karena saya tertipu oleh Eva. Karena saya menjadikan Eva istri saya. Berikanlah saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya pada keluarga saya, ya Allah. Mudah-mudahan nggak infeksi. Apa-apa kenapa harus saya sih, Mas? Kalau bukan kamu, siapa lagi sih, Vin? Mending saya ini digaji untuk ngurusin Arman. Arman itu kan suaminya Eva. Kenapa nggak Eva aja yang ngurus Arman? Kenapa harus saya? Si Eva itu mana mau ngurusin Arman. Kamu kayak nggak tahu aja. Si Eva itu kan nggak cinta sama Arman. Dia cuma cinta sama duitnya aja. Mendingan kita cari pembantu aja untuk ngurusin Arman. Saya udah capek ngurusin dia. Kalau soal itu jangan tanya sama saya. Mendingan kamu tanya langsung sama Eva. Yang bisa membuat keputusan di rumah ini kan Eva, bukan saya, Vin. Masuk. Ana? Bapak. Fitri atuh Bapak, lain anak. Kalau kamu sudah siap, kita berangkat sekarang ya, An. Salah lagi. Fitria ya. Yuk. Tante lupa dengan kesepakatan kita. Enggak. Tante nggak menyuruh kamu untuk membayar juru rawat atau spesialis. Hanya pembantu kok, Fa. Pembantu itu kan nggak ngerti apa-apa. Dan pembantu itu nggak bisa menyembuhkan Arman. Pembantu itu hanya melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, kalau kita suruh untuk memberikan racun untuk Arman sekalipun, pembantu nggak akan tahu, kan? Benar juga ya. Kalau Arman meninggal, kita nggak akan disalahkan. Malah justru kita yang menyalahkan pembantu itu. Apa? Kamu mau membunuh Arman? Yang pasti nggak dalam waktu dekat ini. Ya, kalau Rizal melamar saya, baru saya cari cara untuk menyingkirkan Arman. Itu pasti Rizal. Sebelum kamu melaksanakan niat kamu untuk membunuh Arman, saya harus angkat kaki dari sini. Saya cuma butuh harta dan uang, bukan jadi pembunuh. Selamat malam. Malam. Siapa dia? Ini Fitri ya. Fit, kenalkan ini Bu Eva. Selamat malam, Ibu. Fitri ini dulu bekerja pada Om dan Tante saya di Bandung. Sekarang, Om dan Tante saya sudah pindah ke luar negeri. Jadi saya pikir nggak ada salahnya kalau saya kenalkan Fitri sama kamu. Kali aja cocok. Maksud kamu? Ya, kamu kan perlu orang untuk membantu mengurus suami kamu. Saya cuma ingin meringankan beban kamu, Fa. Saya tahu gimana stresnya mengurus orang sakit seperti Arman. Dan kamu harus punya waktu untuk diri kamu sendiri. Iya, Zal. Tapi saya betul-betul memerlukan orang yang bisa saya percaya. Arman itu kan suami saya. Saya nggak bisa dong lepasin Arman sama pembantu begitu aja. Fitri ini punya pengalaman belasan tahun loh, Pak. Walaupun dia cuma pembantu, dia punya pengalaman mengurus orang jompo. Saya bisa jamin kok. Saya kenal Fitria ini udah belasan tahun ya. Belasan tahun. Ya udah, saya bikinin minum aja ya.
Minum apa, Zal? Air putih aja. Insya Allah ya Pak ya. Semua ini bisa berhasil. Menurut Om, gimana? Om rasa kalau cuma pembantu biasa, ya gak ada masalah. Iya, pembantu kan bisa kita atur, Fa. Lagi pula dia kan nggak ngerti masalah medis. Nah, seperti yang kamu bilang, Fa, kalau sampai terjadi apa-apa sama Arman, kita bisa salahkan pembantu itu. Jadi kita semua sepakat untuk menerima pembantu itu kerja di rumah ini. Ya, boleh. Kenalkan, Om dan Tante, ini calon pembantu baru kita. Saya Fitri, Ibu. Bapak. Rasanya saya pernah lihat kamu, tapi di mana ya? Wajah kamu mengingatkan saya pada seseorang. Sangat familiar sekali. Tuh kan, betul kan kata saya? Fitri ini wajahnya mirip dengan artis. Artis? Iya. Artis siapa ya namanya? Wajahnya tuh sering muncul di mana-mana. Di iklan majalah, di billboard, di televisi. Aduh, siapa ya namanya ya? Pokoknya setiap orang yang ngelihat Fitri ini, komentar sama dengan komentarnya Om dan Tante. Karena wajahnya familiar, mirip dengan wajah artis itu. Kamu nggak ada hubungannya sama dunia selebriti kan? Ibu kumaha atuh? Saya mah orang kampung, Ibu. Di Ciater, boro-boro punya TV. Tapi kalau memang betul pekerjaan kamu bagus, kenapa majikan kamu tidak membawa kamu ke luar negeri? Eta kumahanya saya teh bisa ninggalkan Abah. Abah? Suami kamu? Lain atuh Ibu, Abah teh bapak. Bapak saya teh geus kolot, Ibu. Sudah tua. Lamun saya pergi ke luar negeri, saha atuh nu ngurus? Kalau Fitri akan merawat Arman, sebaiknya Fitri dikenalkan dulu dengan Arman. Bagaimana? Mari. Punten. Ini Pak Arman, suami saya. Saya Fitri binti Sadikin, Bapak. Dia udah nggak bisa bicara lagi. Dia lumpuh. Sudah lama begini? Dulu om saya juga lumpuh karena stroke. Dan Fitri ini yang merawat om saya sampai sembuh. Pokoknya Bapak mah nggak usah khawatir. Ada saya mah saya rawat. Nanti Bapak sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Pokoknya deh. Ana? Saya benar-benar nggak tega melihat kondisi Kak Arman. Kamu harus bisa membuat perubahan yang lebih baik buat Arman. Kenapa mereka begitu jahat sama Kak Arman? Ya, itu bagus. Artinya, kamu punya motivasi untuk menyelamatkan Arman. Dan kamu harus melakukan ini semua dengan yakin dan percaya diri. Insya Allah. Insya Allah saya bisa ya, Pak. Dit, kamu kenapa? Kayaknya aku kurang enak badan, Derin. Meriang, panas dingin, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, Rin. Sakit banget deh. Tapi badan kamu nggak panas kok. Aduh, nggak tahu deh. Rin, tolong bilangin Pak Guru ya, kalau hari ini aku nggak ikut pelajaran olahraga. Aku udah nggak kuat banget. Ya udah, mendingan sekarang kamu istirahat di ruang P3K ya. Yuk aku anterin. Semua hasil pemeriksaan pagi ini bagus, Bu. Alhamdulillah. Dan Ibu sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Tapi ingat, Bu,
Ibu masih harus rutin periksa, juga mengikuti semua aturan, termasuk beberapa pantangan makanan dan minum obat secara teratur. Pasti, Dok. Saya juga tidak mau sakit lagi. Dan saya tidak mau ngerepotin keluarga. Nanti saya akan buatkan resep obat dan makan yang harus Ibu jalankan. Rin, Dito kenapa sih? Nggak enak badan katanya, makanya dia nggak bisa ikut olahraga hari ini. Nggak enak badan? Nggak tahu tuh, katanya badannya meriang, kayak ditusuk-tusuk pakai jarum gitu. Vel, ya, gue seneng deh, lo udah bisa masuk sekolah lagi. Mudah-mudahan aja lo nggak sakit-sakitan lagi ya. Iya, Rin. Pasti gue nggak bakalan sakit lagi. Pokoknya lo harus inget, kalau ada masalah, lo jangan minta tolong kemana-mana. Minta tolong aja sama Allah melalui ibadah. Gue duluan ya. Kalau si Dito sakit, pasti si Feli akan membawa kemari. Karena si Feli tahu, yang bisa menolong si Dito itu hanya saya. Dan kalau si Dito minta tolong, pasti saya akan mendapatkan banyak uang. Anak-anak ingusan itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Harus banyak makan sayur, tempe, tahu. Tidak boleh makan yang berlemak. Kurangi gula. Repot ya, Neng. Emang repot, tapi harus dijalanin biar cepet sembuh. Iya, pokoknya Umi janji, Umi akan turuti semua nasihat dokter buat Ibu. Ya, Bu ya. Maaf ya, Ibu ngerepotin. Terima kasih ya, Umi. Iya, itu aja. Kamu masih tetap mau menjalankan rencana kamu itu? Iya, Ma. Tapi jangan khawatir. Setiap minggu saya pasti balik ke sini, Ma. Ya, kalau memang itu sudah pilihan kamu, Mama sih setuju saja. Mama istirahat dulu ya. Iya, Ma. Emangnya kakak mau pergi kemana? Kakak mau kerja di Bogor, sayang. Jangan sedih gitu dong. Kok kamu sedih, sayang? Tino nggak mau kakak pergi. Loh, kakak harus pergi. Ini kan untuk masa depan kita. Bi, Tino nggak mau kehilangan kakak. Siapa bilang kamu bakal kehilangan kakak? Orang tiap minggu kakak bakal balik kok. Tino inget nggak apa yang kakak bilang tentang pengorbanan? Dalam hidup ini, kalau kita menginginkan sesuatu, kita perlu pengorbanan dan perjuangan. Betul. Seperti contohnya puasa. Selama 30 hari kita berkorban. Kita nggak minum, kita nggak makan, sampai buka puasa. Dan ujung-ujungnya kita mendapatkan kemenangan. Ya. Kamu jangan bandel. Kamu bantu Umi. Ya. Apa? Kamu sudah mau berangkat? Iya. Kamu nggak keberatan kan? Ya, tapi saya nggak nyangka kamu membuat keputusan secepat itu. Saya harus mengambil keputusan secepatnya, Yan. Takut diambil orang. Yan, saya tahu ini berat. Tapi saya harus. Ini kan untuk masa depan kita, Yan. Saya ngerti maksud kamu, Ana. Saya tahu gaji saya tidak akan cukup. Apalagi kalau harus membayar pinjaman dari Pak Rizal. Iya, Yan. Sekarang ini kita harus berjuang. Saya harap kamu ngerti itu. Iya. Yan, kamu jangan melankolis gitu dong. Istri kamu aja tabah, masa kamu cowok cengeng? Kok cengeng sih? Buktinya, seharian ini muka kamu sedih terus. Saya mikirin Mama. Siapa yang akan ngurus Mama? Kan katanya ada pembantu. Iya, ada pembantu. Tapi lain. Harusnya kan Ana yang ngurus.
Saat ini saya seperti dihadapkan dengan buah simalakama. Kalau saya larang istri saya bekerja, apakah kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi? Tapi sebaliknya, kalau saya biarkan dia terus bekerja, hati kecil ini nolak. Rasanya saya nggak rela membiarkan dia bekerja. Kan anak kerja atas kemauannya sendirian, nggak ada yang maksa dia. Ini bicara harga diri. Sebagai laki-laki saya merasa gagal. Harus yang bekerja mencari nafkah adalah saya. Suami. Laki-laki. Tapi ini istri saya ikut banting tulang bekerja keras. Tuh kan, mulai lagi deh. Kamu jadi cowok sensitif banget sih, Yan. Saya ada ide. Yuk. Enggak. Yuk. Mana? Udah, ikut aja yuk. Ayo. Masya Allah, si Lisa kok agresif banget sih? Terus Adrian juga udah kayak kerbau dicucuk hidungnya. Indah kan pemandangannya? Dulu waktu kecil, saya suka sekali kemari kalau saya lagi ada masalah. Tempat ini bisa bikin hati tenang dan... Apa-apaan sih kamu? Sudah siap? Ada yang ketinggalan nggak? Ana? Fitri, Pak. Saya tahu ini berat buat kamu untuk membohongi keluarga kamu. Tapi kamu harus optimis. Saya yakin kok. Mereka pasti akan berterima kasih sama kamu. Siapa? Mana handphone kamu? Iya. Ini penting, Ana. Buat ngejaga identitas kamu. Mobil sudah nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kan ada hikmahnya. Hah? 750.000? Besar amat sih gaji seorang pembantu segitu. Fitri itu kan bukan sembarangan pembantu. Lagian pula, Fitri kenal baik sama Rizal. Gengsi kan saya kalau saya kasih gaji kecil. Nanti Rizal kira saya pelit lagi. Ya. Ya. Assalamualaikum. Kok terlambat? Katanya jam 3. Maaf, saya pan dari Ciater, eta jalan tol teh meni macet pisan. Ya udah, ayo saya antar kamu ke kamarmu. Ini kamar kamu. Kamu beresin barang-barang kamu. Habis itu, kamu ke dapur. Kamu siapin makan buat Pak Arman. Udah waktunya Pak Arman makan. Ngerti kamu? Ya Allah. Ini semua pernah kami miliki, ya Allah. Begitu banyak kenangan indah yang terjadi di sini.